peraturan di sekolah kita, kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Karena kamu sudah menjadi keluarga kita, maka kamu juga akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang tentunya kebiasaan ini sesuai dengan peraturan-peraturan nasional, sesuai dengan ajaran iman Katolik. Maka untuk itu kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Kepada Memdora kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, untuk anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, di SMP Santo Ignatius ini untuk memulai MPLS hari kedua. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu kepada kami semua, terkhusus buat anak didik kami. Berkatilah mereka satu persatu, bukalah pikiran mereka. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru hari ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu juga kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Ibu Guru yang memberikan materi hari ini. Semoga Engkau memberikan roh kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka mampu memberikan materi dan menyampaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Berkatilah mereka satu persatu, baik dalam perjalanan, semoga mereka sampai di sini dengan selamat. Kami juga tidak lupa berdoa kepada keluarga kami. Berkatilah mereka satu persatu ya Tuhan, semoga mereka juga tetap di dalam lindungan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dan kami serahkan seluruh hidup kami dan serangkaian kegiatan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Memdora. Nah, salah satu kebiasaan baru karena kita adalah keluarga besar SMP Santo Ignatius di bawah naungan Yayasan Seri Amal yang tentu ini adalah sekolah Katolik, maka salah satu kebiasaan barunya adalah ketika kita berdoa diawali dengan tanda salib. Nanti ini akan diajarkan oleh guru agama. Oke ya, maka sekarang kita persiapkan diri kita diundang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Langsung aja. Baik, kita bernyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
silahkan duduk. Maka pada sesi yang pertama ini kita akan diajak untuk melihat bagaimana kebiasaan di sekolah kita, apa yang harus kita sepakati, apa yang harus kita ikuti di sekolah kita. Tidak sama dengan di SD, tapi pasti ada persamaannya. Maka selama kurang lebih 30 menit kita akan bersama-sama dengan Bapak Marugan Simbolon, Kepala Sekolah SMP Santo Ignatius, yang akan menjelaskan, memaparkan, dan memberi wawasan bagi kita tentang peraturan, kesepakatan di sekolah kita. Kepada Bapak Simbolon kami persilahkan. Satu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu kesepakatan satu hal untuk membangun kebersamaan kita. Kalau Bapak sebut selamat pagi, maka anak-anak semua menjawab, angkat tangannya, pagi, 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 supaya tidak ada yang ngantuk. Kita coba dulu. Selamat pagi. Belum semangat ini, belum semangat. Sekarang harus dituntut setiap orang semangat, semangat, harus semangat. Ya, tidak boleh loyo. Bapak ulangi dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, baik, itu satu kesepakatan. Anak-anak yang kami banggakan, tadi mem kita, moderator, Ketua MPLS menyampaikan bahwa hari ini, hari kedua, dan kita akan memasuki materi kesepakatan. Waktunya tidak lama, hanya 30 menit. Ya, materi yang lain juga tidak lama. Hanya 30 menit, 30 menit. Tetapi yang 30 menit ini harus bermakna untuk kita. Harus bermakna untuk kita. Ya, jangan pernah berkata 30 menit singkat sekali. Dan memang seperti itu kita desain waktunya karena ada gelombang kedua. Dan pemerintah juga menyampaikan jangan dulu berlama-lama di sekolah, Abilio? cukup 2 jam. Maka kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, kesepakatan yang Bapak mau sampaikan ini, kesepakatan secara umum yang kita sebut dengan tujuan umum dan kesepakatan khusus. Khusus maksudnya apa? Khusus yang Bapak maksudkan di sini kesepakatan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran digital learning, ya, digital learning, pembelajaran digital. Ya. Nah, itu kesepakatan khusus. Kemudian ada juga kesepakatan umum. Nanti di sini tidak Bapak sampaikan. Karena akan kita bagikan nanti lewat buku penghubung. Nah, anak-anak yang kami banggakan, kesepakatan itu perlu dibangun untuk memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak. Baik itu kami sebagai pendidik maupun kamu sebagai anak didik. Kesepakatan ini kita katakanlah menjadi satu aturan. Aturan yang harus kita patuhi untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kita dan untuk kepentingan kita bersama.
Karena itu peraturan atau kesepakatan itu dibuat adalah untuk membangun kebersamaan demi untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, itulah sepintas pengertian tentang kesepakatan yang harus kita bangun di SMP Santo Ignatius. Jadi tidak boleh berat sebelah. Nah, baik, kesepakatan itu apa? Yang pertama, ini visi itu menjadi kesepakatan kita bersama. Maka setiap siswa yang masuk ke SMP Santo Ignatius harus wajib hukumnya melakukan atau mewujudkan visi dan misi SMP Santo Ignatius. Karena visi itu adalah tujuan umum yang harus kita capai demi untuk membangun cita-cita kita ke depan. Misi itu adalah kalimat-kalimat yang operasional, ya, yang dibuat atau dikatakanlah menjadi langkah-langkah untuk mencapai visi itu, ya. Nah, visi dan misi menjadi wajib hukumnya kita capai demi untuk kebersamaan kita dan untuk tujuan dan cita-citamu. Cita-cita Bapak Ibu guru tercapai, cita-citamu juga tercapai, cita-cita orang tua kita tercapai, cita-cita bangsa dan negara tercapai. Karena itu visi dan misi SMP Santo Ignatius tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Ya, tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Nah, ini visi besar dari SMP Santo Ignatius. Apakah bisa lihat? Nih, terwujudnya komunitas Imago Dei yang unggul dan berkualitas, bermuatan entrepreneurship, berwawasan lingkungan, mampu menjawab tantangan zaman berdasarkan moral Katolik. Ini visi besar, ya. Apa itu Imago Dei? Imago Dei maksudnya adalah segambar dengan Tuhan. Jadi di SMP Ignatius itu Bapak Ibu guru tidak boleh menganggap anak didik, ini lebih kecil dari saya, ini tidak perlu dihargai. Tidak bisa. Bapak Ibu guru selalu memandang kamu itu segambar dengan Tuhan. Sama dengan saya, sama dengan Mem, sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Harus menjunjung tinggi itu. Nah itu. Nah kalau begitu yang menjadi kebiasaan kita di SMP Ignatius, maka harapannya anak-anak kami sekalian, antar sesama kalian juga harus mengikuti itu. Hargai temanmu. Tidak boleh karena saya punya mobil, teman saya naik motor, kereta, dia kan lebih rendah. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, baik yang kaya, yang sedang, yang kemampuan ekonominya kurang. Nah, yang kaya tidak boleh meremehkan teman yang lain, dan yang ekonominya kurang tidak boleh merasa rendah diri. Kenapa? Karena kita sama di depan Tuhan. Nah, begitu. Nah, terwujudnya komunitas Imago Dei yang unggul dan berkualitas, bermuatan entrepreneurship, yang berwawasan lingkungan dan mampu menjawab tantangan zaman berdasarkan moral Katolik. Saya tidak mengatakan moral Katolik itu yang hebat, tidak. Tetapi karena kita berada di lingkungan pendidikan Katolik, maka yang diajarkan adalah moral atau kebiasaan yang ada di Katolik. Semua agama bagus,
Tidak ada yang tidak bagus. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini misi, langkah-langkah untuk mencapai misi visi itu. Nah, dijelaskan menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan. Kemudian ya, menerapkan pembelajaran entrepreneurship. Ada pembelajaran entrepreneurship di kita. Membangun ya cara berpikir, bagaimana kita dibiasakan untuk berkreasi, ya, mencipta. Jadi harus beda dengan sekolah yang lain. Apa aja bedanya? Karena cara berpikir kita itu sudah dibiasakan untuk mencipta, berkreasi, inovatif. Contohnya, di pekarangan atau di rumah kita ada pekarangan masih luas. Nah, kalau nanti dia seorang siswa di SMP Ignatius, dia terus berpikir, ini masih ada yang kosong, apa yang bisa diisi di sini ya? Nah, terus cara berpikirnya mengarah ke sana. Kan sayang ini kosong ini. Oh, saya buat cari polybag. Polybagnya nggak perlu mengeluarkan uang untuk membeli. Oh, ada goni-goni yang tidak dipakai di sana. Saya masukkan kompos. Lalu saya bibitkan cabai rawit. Cabai rawit agak tahan dengan cuaca. Wah, ini musim penghujan ini, tidak menentu. Nah, kemudian ditaruh di ruang tertutup, di mana cabai itu tidak lagi tergantung kepada cuaca, ya, tidak tergantung kepada cuaca. Artinya pertumbuhan dari cabai itu bisa normal. Nah, itu seorang siswa yang sudah terbiasa dengan entrepreneur. Itu salah satu contoh kecil. Cara belajar juga harus mampu berentrepreneur, mandiri. Tidak ada buku saya, apa yang harus saya lakukan untuk menggantikan buku? Tidak boleh berpangku tangan. Nah, semuanya harus berpikir maju. Tidak boleh berhenti, harus berkreasi. Nah, itulah siswa-siswa SMP Santo Ignatius. Nah, ada 6 misi yang dibuat di sini, membangun dan mengembangkan mindset komunitas yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Ya, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Mampu bersaing, kompetitif. 4, membina dan mengembangkan hubungan yang baik antar sesama di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Kelas 7-4 tidak boleh memisahkan diri dengan 7-2. 7-3 tidak boleh memisahkan diri dengan 7-1. Semuanya harus bergaul secara normal. Ya, karena kita sama di depan Tuhan. Selanjutnya tujuan sekolah ini sudah pasti mencapai cita-cita kita bersama secara umum. Bapak tidak perlu bacakan ini karena waktu kita hanya 30 menit. Nah, ini yang sangat penting, standar prosedur operasional pembelajaran digital kelas 7 dan kelas 8 SMP Santo Ignatius Medan. Kenapa kelas 7, kelas 8 saja? Karena kelas 9 tidak masuk menjadi program ini. Yang masuk adalah kelas 7 dan kelas 8. Ya. Nah, ini dia, perhatikan bagus-bagus. Ini kesepakatan yang sangat penting yang akan kita gunakan nanti pada saat pembelajaran. Nah, kebetulan pemerintah kita masih mengundurkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Bulan Agustus baru dimulai. Itu pun masih belum bisa kita pastikan. Nah, SMP Ignatius mematuhi protokol itu tetapi harus mengambil kebijakan, termasuklah pertemuan kita seperti ini. Ya, termasuk pertemuan kita seperti ini.
Nah, tatap muka juga nanti kalau di bulan Agustus juga tidak diperbolehkan, maka kita akan ambil kebijakan bagaimana supaya ada terjadi pertemuan tatap muka di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus. Pasti bisa kalau kita semua bersama mengikuti peraturan atau kesepakatan yang kita buat. Nah, ini pembelajaran digital kelas 7 dan SMP Santo Ignatius Medan. Satu, kegiatan pembelajaran pada setiap ajaran baru diawali dengan perwalian. Jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu kita belum masuk pembelajaran. 3 hari ini yang masuk siapa? Wali kelasnya. Untuk apa? Kok 3 hari? Penting. Memang diberi waktu 3 hari membangun kesepakatan di kelas itu. Betul-betul harus kita sepakati. Ya, anak-anak harus mampu membuat target belajarnya. Target belajarnya itu setiap anak harus ada. Itu salah satu contoh kesepakatan. Misalnya bidang studi agama. Siapa nama Mona? Joshua. Nanti akan membuat kesepakatan dengan wali kelasnya. Daftar target bidang studi semester ini. Joshua, nama Joshua, kelas ini. 1, agama. KKM-nya 75. Targetnya 95 misalnya, ya Joshua. Ini agama kan hafalan ini dan pengertian. Kalau saya serius, mudah-mudahan 95, angka 95 bisa saya capai, kata Joshua. Lagi pula nama aku kan nama yang diambil dari Alkitab, seorang nabi, iya kan Joshua? Apakah ada satu ayat yang kamu kenang, yang selalu kamu ingat dalam kitab Joshua? Tidak ada, harus ya. Kalau ada orang kita mengambil nama yang dari Alkitab, apakah itu misalnya Joshua, harus ada satu ayat yang kamu kutip, kamu ingat dan kamu jadikan menjadi pedoman hidupmu. Jeremia, harus kamu ambil, kau kutip dari kitab Jeremia itu satu ayat untuk kamu kenang dan kamu pedomani. Itu wajib ya, supaya kalau itu belum terjadi supaya ke depan wajib. Nah nanti waktu masuk sekolah saya akan tanya itu kepada Joshua. Ayat yang paling berkenan dari kitab Joshua, dia harus jawab, hafal. Ya Joshua? Oke, baik. 3 hari lamanya, ini dia. Apa yang dilakukan itu wali kelas kok selama 3 hari kok membangun kesepakatan dengan anak-anaknya di kelas. Nah ini dia. Yang pertama, kegiatan peraturan kelas untuk tatap muka dan dalam jaringan. Ya, peraturan tatap muka. Ada nanti peraturan kalau ada tatap muka, ada aturan yang harus kita buat dalam situasi darurat seperti ini. Sudah ada kita siapkan, tapi di sini tidak Bapak angkat karena waktu sangat sedikit. Yang kedua, penjelasan tentang sinisol, sistem informasi, ya, mengenai kehadiran kita. Jadi sudah online. Isi absen online, semuanya online. Orang tua juga bisa lihat online. Dan juga mengenai karakter. Mengenai karakter itu setiap pelanggaran, Bapak Ibu guru sudah langsung mengakses itu, mengupload. Oh ya ini terlambat, kurang 1 ini. Dalam pembelajaran daring ini kurang terlambat dia, kurang 1. Itu kesepakatan. Ya, ada kesepakatan umum, ada kesepakatan khusus. Nah, jadi jangan pernah nanti sebelum masuk ke bulan Agustus, ini daring Bapak Ibu guru enggak tahu ini. Saya bisa sambil golek-golek mengikutinya, ya. Tidak tahu Bapak itu. Tidak bisa, ada aturannya. Harus mandi dulu, sarapan,
pakai seragam. Kamu begitu ya. Tidak boleh sambil pakai selimut. Iya mem. Sambil ngantuk. Iya mem. Kenapa kau kurang enak badan mem? Apa kurang enak badan? Tidur pakai selimut. Tidak bisa. Ya. Ada yang seperti itu nak. Selama pembelajaran dari udah 2 tahun lebih ini. Ada yang senang, ada yang tidak senang ini. Pasti pro kontra. Nah itu dia. Selanjutnya membuat target nilai pembelajaran, itu dia. Penjelasan mengenai project entrepreneurship. Penjelasan POE singkatannya. Project of Entrepreneurship. Jadi ketika kamu belajar IPA, maka diharapkan kamu bisa menerjemahkan pembelajaran itu, teori itu di dalam praktiknya. Apa yang bisa? Nanti guru bidang studinya akan menawarkan perencanaan planner, yang disebut dengan planner, perencanaan project. Jadi kamu bisa pilih. Semua guru menawarkan itu nanti. Ini planner dari IPA. Dari guru fisika, dari guru biologi, dari guru PJOK, semua mata pelajaran menawarkan planner itu. Silakan pilih sesuai dengan passion, minat, hasrat, bakat pun boleh. Ya, oh saya lebih berbakat dari ini untuk PPKN misalnya tentang kehidupan sosial. Bernegara misalnya. Nah, kamu ambil planner yang ditawarkan oleh MEM dari PPKN atau mungkin dari bidang studi yang lain. Nah, itu ya. Konsekuensi dan reward selama daring. Konsekuensi ya. Hukuman ya dan penghargaan selama daring. Nah, untuk wali kelas ini saya tidak bahas secara mendalam, melaksanakan opening. Setiap pagi harus opening lewat Zoom atau Google Meet. Ya, setiap pagi jam 7 itu sudah harus opening. Jadi tidak boleh lama-lama bangun. Sudah harus mandi di situ, tidak boleh masih pakai selimut opening. Karena wali kelasnya, ayo coba angkat dulu kameranya, nah, turunkan, angkat. Ada juga yang nokoh kameranya di ujung supaya yang nampak hanya mata. Iya kan? Wali kelasnya bilang, oh turunkan dulu nak kameranya, handphonenya. Maksudnya supaya dilihat apakah kamu sudah seragam atau bagaimana. Ya. Kemudian menghubungi orang tua jika tidak masuk dalam absensi opening ini. Langsung orang tua dihubungi. Kan malu dong orang tua kita sudah di kantor dihubungi. Iya kan? Bu, si Joshua belum bangun nampaknya karena HP-nya tidak diangkat-angkat. Waduh, tadi sudah bangun, Bu. Kurasa aku berangkat ke sekolah. Iya. Iya, nonaktifkan dulu nakku HP-nya ya. Nah, itu juga kesepakatan kita selama ini selama MPLS ini, orientasi ini harus dinonaktifkan dulu HP-nya. Baik, ini untuk siswa yang paling penting. Perhatikan. Ayo, kakinya coba buat 3 kali dulu di lantai. 1. Kiri, ayo. Oke. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya. Yang pertama, untuk siswa kesepakatan yang harus kita patuhi. 1, memakai seragam sekolah setiap pembelajaran digital. Baik dari rumah maupun di sekolah. Ya. Yang kedua, absensi sinisol wajib diisi setiap jam. 7 sampai 7.30. Ini nanti akan kembali dikirimkan lewat wali kelas kita ya, tapi harus kita lihat dulu secara bersama. Senin mentoring jam 7.15 sampai 7.50. Apa itu mentoring? Pendampingan proyek. Nah, sekali seminggu.
ada proyekmu yang harus kamu lakukan. Mem kita kalau waktu sudah habis dikasih kode ya Mem? Iya. Iya. Oke, jadi mentoring setiap guru. Misalnya untuk Pak Simbolun memilih proyek ya dari PJOK. Misalnya judul proyeknya metode gerakan, metode latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani bagi seorang siswa kelas 7. Nah, itu diambilnya. Nah, metode latihan berarti kalau metode latihan ada latihan mencipta gerakan di sana, mencipta gerakan yang diciptakan secara teratur, dan itulah yang menjadi alat untuk menaikkan kebugaran itu dilakukan oleh seorang siswa misalnya. Nah, mentornya Pak Simbolun atau Pak Tampu Bolon. Ada 2 guru PJOK di kita. Nah, hari Senin 7.15 itu mentor. Apa kira-kira kesulitan? Sudah mengerti kah? Belum Pak. Ini saya belum mengerti. Nah, bebas bertanya. Ya, jangan didiamkan. Karena proyek itu wajib harus kita lakukan setiap semester. Kalau tidak bisa naik kelas, itu sudah syarat. Sama dengan rapor kita biasa yang dari kurikulum pemerintah. Ya. Nilainya sama itu. Nah, supaya tidak main-main ya. Kemudian ibadah bersama setiap Rabu jam 7.15 sampai 7.40. Ini kalau tatap muka nanti. Kebiasaan selama ini. Ya. Kemudian kegiatan kreasi dilaksanakan 2 kali sebulan. Ya, 2 kali sebulan dengan waktu disesuaikan kemudian. Nah, selama ini selama pembelajaran daring karena anak-anak semua jenuh, terus tidak bisa main-main walaupun pembelajaran daring, berbeda mungkin di sekolah lain. Ya, tagihannya tidak sehebat tagihan di SMP Ignatius. Tagihannya semua harus wajib. Nah, tiap minggu, sekali seminggu, untuk semester ke depan 2 kali sebulan. Perlu kreasi. Ya, perlu kreasi. Menciptakan satu kreasi untuk membangkitkan semangat dari kita semua. Ya. 2 kali sebulan. Bisa dilakukan secara daring, bisa dilakukan secara tatap muka. Tergantung nanti situasi yang sudah kita hadapi. Ya, kalau daring bisa, ya bisa nanti kreasi ini macam-macam. Kamu syuting waktu kamu memasak ya goreng pisang misalnya. Ini saya sedang menggoreng pisang. Ya, buatan sendiri, bahan-bahannya ini. Nah, siapa yang mau tolong biar saya kirim lewat WA. Nah, kan begitu. Silahkan nikmati lewat WA. Ya, nah begitu. Selanjutnya, media yang dipakai adalah smartphone, laptop atau komputer seperti yang kita lihat di kantor. Ya, ini dia. Ini yang sudah wajib kita menggunakan smartphone. Semua sudah punya handphone smartphone? Siapa yang belum? Sudah semua. Karena zaman ini memang arahnya sudah di sana. Tidak bisa kita menghindar. Pembelajaran digital tidak bisa kita hindari. Dan kalau kita mau maju, ini langkah untuk kita tempuh. Kalau di luar negeri, negara maju udah lama ini. Jadi dimanapun kamu bisa belajar. Dimanapun kamu bisa buka buku. Oh, ini buku IPA saya
ada tugas hari itu, mana ya? Sambil jalan di mobil kamu buka bukumu. Oh ini jawabannya ya, di mana kamu cari. Jadi tidak terbatas lagi, harus bawa buku paket. Selama ini kita selalu membawa buku paket dengan begitu berat bebannya. Sekarang semuanya di sini, di smartphone. Ya, dunia seluruhnya berada di smartphone. Mau apa? Ada di sini. Kan begitu ya. Mau maju, mau tenggelam juga ada di sini. Maka hati-hati. Ya, hati-hati anak-anak ya. Oke, baik. Selanjutnya kondisi yang berterai media smartphone dan laptop yang akan digunakan selama digital learning harus dalam keadaan baik. Jadi tidak boleh ya, mem sebentar saya cas charger dulu, tidak bisa. Dari rumah itu sudah harus penuh baterainya. Ya, dari rumah sudah harus penuh. Nah, kira-kira itu ya, 8 selama pembelajaran digital jarak jauh, siswa tetap aktif melalui LMS, Learning Management System. Kemudian yang 9, siswa harus sudah dalam keadaan siap untuk belajar di rumah pukul 7. Pukul 7 WIB. Dan yang terakhir, penggunaan smartphone di sekolah harus dalam pengawasan izin guru siswa. Kita harus bertanggung jawab bersama. Nah, yang lain untuk guru ini sudah, dan Project of Entrepreneurship nanti lebih dalam lagi dibahas di perwalian 3 hari itu. Nah, baik, itulah kira-kira kesepakatan yang harus kita bangun di SMP Santo Ignatius. Namun sekali lagi kesepakatan yang lebih besar itu nanti akan kita sampaikan lewat buku penghubung yang kita sebut dengan agenda siswa. Ada bukunya nanti, sedang diproses. Demikian, terima kasih. Kita tepuk tangan ala Ekokem. Semua ke atas, tangannya diangkat. Ayo, ya, melancarkan peredaran darah. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Simbolon yang sudah memberikan penjelasan kepada kita mengenai kesepakatan, kebiasaan, habit di sekolah kita. Wah, Mem, gak bisa lah bangun jam 7. Bisa, ya. Siap-siap untuk mengikuti pelajaran jam 7 walaupun dari rumah bisa. Kalau sudah kita sepakati pasti bisa. Itulah anak Ignatius. Baik, selanjutnya kita mau mendapatkan penjelasan apa ya? Yang kedua yaitu mengenai blended learning. Nah, sekolah kita mencoba untuk selalu adaptif terhadap perubahan. Nah, salah satu perubahan itu adalah blended learning. Apa sih blended learning itu? Apakah itu seperti blender, Mem? Ya, bisa jadi. Apakah itu bisa juga seperti mixer karena dicampur-campur? Bisa juga. Lalu seperti apa blended learning ini? Nah, nanti Pak Holong akan menjelaskannya dalam waktu 30 menit. Kalau kurang paham nanti bisa berkomunikasi lagi melalui website sekolah. Oke, kepada Bapak Holong kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Holong Nenggolan, guru IT
ataupun prakarya ataupun informatika di SMP Santo Ignatius. Ada 3 mata pelajaran ya, tapi itu nanti akan jadi satu semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang blended learning. Apa itu blended learning? Ada yang tahu? Jadi blended learning itu sebenarnya adalah kegiatan pembelajaran yang dipadukan antara online dan offline. Antara online dan offline. Sebenarnya kamu mungkin sudah pernah belajar seperti itu, tapi mungkin akan lebih detail kalau kita bahas di sini. Jadi di sini secara singkat penjelasannya adalah cara belajar formal yang memungkinkan siswa belajar melalui konten petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat dengan memanfaatkan teknologi. Jadi dengan blended learning ini nanti guru akan mengajar secara online. Kamu boleh ada di ruangan maksudnya di sekolah, di kelas, karena nanti kan kita rencananya akan ada tatap muka terbatas. Mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi ketika kamu belajar di sekolah, nanti temanmu juga ada yang belajar dari rumah. Jadi kita belajar sama-sama walaupun beda tempat. Itulah sebenarnya penjelasan secara singkatnya tentang blended learning. Ya. Jadi dalam blended learning itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Ada hal-hal yang harus kita ketahui juga dan patuhi. Nah, dengan sistem blended learning ini kita bisa nanti berkolaborasi seperti yang tadi. Kita bisa, saya misalnya si Joshua. Si Joshua belajar di rumah misalnya. Si Christopher belajar di kelas. Gurunya mengajar juga dari kelas. Jadi ada yang tatap muka, ada yang tidak tatap muka ataupun melalui daring. Di sini kamu bisa juga nanti gimana ya? Bekerja sama walaupun tidak satu tempat begitu, kamu bisa misalnya ada tugas kelompok, bisa juga dilakukan itu. Jadi sebenarnya hanya yang membedakan adalah tempatnya saja. Dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada. Ya. Semua proses pembelajaran akan dilakukan melalui LMS atau Learning Management System yang sudah disediakan oleh sekolah dan sudah semalam hari kemarin itu kamu sudah mengikuti MPLS di hari pertama ya, itu membahas tentang bagaimana menggunakan LMS Cola. Kalau ada nanti masalah ataupun hal-hal yang mau ditanya tentang LMS-nya, boleh langsung tanyakan wali kelas kalau sudah ada wali kelasnya. Kalau juga mungkin wali kelas belum bisa mengatasi, boleh langsung nanti ke sekolah untuk langsung menyelesaikan masalahnya, begitu ya. Jadi nggak usah takut, misalnya nanti saya kan nanti akan tinggal di, misalnya ada yang dari Riau? Nggak ada? Dari luar Medan ada? Nggak ada juga, berarti semua ini dari kota Medan ya. Nah, misalnya rumah saya kan jauh di Namorambe dan jadwal saya baru minggu depan untuk tatap muka. Bagaimana ini, ada masalah dengan LMS saya? Langsung saja hubungi wali kelasnya. Kalau juga belum selesai masalahnya, boleh datang ke sekolah, walaupun bukan jadwalmu untuk masuk sekolah. Tapi dengan syarat, kasih tahu dulu sebelumnya ke wali kelasnya, bahwasannya kamu akan datang ke sekolah. Gitu kira-kira ya. Nah, dengan apa kita nanti melaksanakan blended learning ini? Kita bisa memanfaatkan seperti Zoom, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kamu ya. Zoom, seperti kemarin kita pakai Zoom untuk melakukan video conference. Dengan aplikasi Zoom kita bisa berbagi file, berbagi video, dan macam-macam ya. Kita bisa juga saling bertukar informasi, bisa langsung berkomunikasi, berdiskusi, membahas segala sesuatu yang perlu untuk dibahas, gitu ya. Jadi nanti selain Zoom juga mungkin Google Meet ya, Microsoft Teams,
dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk video conference. Ada yang berbayar dan ada yang gratis gitu. Ya, jadi di digital learning ini nanti ataupun LMS itu hal-hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu tentunya kita awali dari absensi. Mungkin mengisi absensi nanti akan double ini ya, 2 kali. Tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah, 1 melalui Sinisol. Wajib kamu isi absensi dari jam 7 sampai jam 7.30. Kalau kamu sudah lewat dari jam 7.30 mengisi absen, maka keterangannya nanti kamu sudah akan terlambat di Sinisol ya. Sinisol itu mungkin nanti kalau masih ada waktu akan saya jelaskan, tapi kalaupun tidak ada lagi nanti waktu, kamu boleh tanyakan nanti ke wali kelasnya kalau wali kelasnya sudah dibagi ataupun sudah tahu ya. Oke, selanjutnya setelah absensi sesuai jadwal. Misalnya jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam sekian kegiatan pembelajaran. Kira-kira itu ya. Di kegiatan pembelajaran inilah kita lakukan nanti yang blended learning tadi. Bagaimana apakah kita akan melakukan Zoom dan nanti akan ada informasi dari wali kelasmu seperti yang sudah disampaikan Pak Simbolon tadi. Di hari pertama, kedua, ketiga nanti itu mungkin akan dibahas bagaimana proses pembelajarannya. Apakah setiap pagi kamu harus Zoom? Berapa lama waktunya? Apa konsekuensinya jika terlambat? Kira-kira gitu ya. Dan bukan hanya konsekuensi, pastinya kamu akan dapat reward juga. Oke? Selanjutnya, apa yang bisa juga apa saja yang kamu bisa lakukan di LMS tadi? Mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, baru melakukan ujian. Jadi semuanya nanti sudah dalam satu sistem. Ketika misalnya mau kita katakanlah mid semester dulu nanti akan di bulan 9. Di bulan 9 mid semester, kamu nggak perlu lagi buka buku catatanmu yang lama-lama, tinggal kamu buka LMS-mu, scroll ke atas, oh ini materi dulu-dulu ya, ini nih, mungkin nanti ada juga kisi-kisi dari guru-guru, tinggal kamu cocokkan aja. Oh di tanggal sekian kami, ini materinya, tinggal geser ke atas, ketemu, tinggal dibaca-baca, dibahas lagi, kerjakan contoh-contoh soal, selesai. Ya kan? Tinggal kita tunggu waktu ujiannya. Ujian juga melalui sistem nanti semuanya. Kembali ke ya, setelah ujian pasti ada hasilnya ya kan? Seperti sudah dijelaskan kemarin, hasil ujian juga nanti akan bisa kamu lihat juga di sistem. Selain kamu, orang tua juga nanti akan bisa melihat hasil ujian kamu, hasil pembelajarannya, proses pembelajarannya, semua bisa dilihat di LMS nanti. Oke? Selain itu nanti tadi juga sudah kita bahas ya tentang diskusi. Diskusi bisa melalui nanti LMS, bisa juga melalui Zoom. Terus kok ribet kali ya kan? Harus kayak mana kita? Nah, di sini katanya dengan belajar secara daring ada beberapa hal yang harus diketahui, seperti untuk tidak berbagi akun dengan orang lain atau teman-temanmu, misalnya ada dari sama-sama satu sekolah, pinjam dulu akunmu gitu kan. Jangan. Kenapa? Karena itu privasimu, itu hak milikmu dan harus kamu jaga. Jangan nanti sampai ada siswa, Pak, saya kan belum kerjakan ujian kok nilai saya sudah keluar, katanya, padahal temannya yang ngerjain. Karena apa? Karena dikasih tahu passwordnya. Untuk itu biar nggak kejadian gimana? Kamu harus amankan akunmu. Jangan sampai tahu orang lain. Bisa ya? Kan sering kalian kayak gitu kan? Pinjam dulu akun IG-mu katanya. Biar ku like dulu fotoku. Kayak gitu kan? Nah, jangan kayak gitu ya. Selanjutnya, mengikuti aturan-aturan yang ada dari sekolah. Ketentuan belajar daring dan disiplin waktu. Nanti juga akan disampaikan ketika hari pertama, kedua, ketiga saat pembelajaran. Jadi biasanya sering itu terjadi, misalnya kan di sistem ini nanti kan sudah misalnya jam 7.30 kita ujian sampai jam 7.45. Rupanya kamu bangun jam 7.30 sarapan, mandi, habis waktu sampai 7.45. Rupanya di 7.45 sudah selesai ujian.
kamu nggak bisa ujian lagi, nilai kamu nggak ada, ya kan? Jadi untuk itu harus disiplin waktu, itu ya. Oke, hal-hal apa yang harus kita penuhi untuk mendukung pembelajaran ini, biar kita mendapatkan hasil yang maksimal? Tentunya untuk mendapatkan hasil yang belajar yang maksimal, kamu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Disiplin waktu, itu tadi yang pertama ya. Walaupun belajar dari rumah, kamu tetap harus ada disiplin waktu. Itu. Selanjutnya, semangat. Nah, ini yang sering jadi masalah ini. Saya sudah bosan yang daring ini, Pak. Bosan kali aku. Gak boleh bosan. Kalau bosan bikin kayak yang bilang Pak Simbolon tadi, hentakkan kakinya. Kok nggak goyang-goyang dulu, goyang TikTok kan? Kalian suka itu kan? Jangan langsung buka game. Nah ini yang jadi masalah juga ini ya kan? Dikit-dikit buka game, udah bosan aku Pak, buka game. FF katanya kan? Ah udah ketawa dia. Langsung ketahuan udah sering main FF dia ya kan? Jangan sampai ketemu kita satu room nanti, bahaya. Oke, yang berikutnya adalah peralatan. Peralatan ini maksudnya apa? Alat perang kita untuk belajar itu apa? Apa? Pulpen. Bagus. Apa lagi? Buku. Apa lagi? Nah, dan kawan-kawannya lah kan? Catatan. Jadi kalau ada penjelasan, misalnya bolehlah kamu catat sedikit-sedikit. Walaupun kita nanti sudah ada sebuah sistem LMS dari sekolah. Yang terakhir adalah device kamu, yaitu boleh pakai laptop ataupun handphone. Itu sudah wajib, jangan lagi ditanya. Itu nggak disediakan sekolah. Oke, itu kamu siapkanlah laptop ataupun handphone, bukan dua-duanya, salah satunya. Untuk apa? Untuk belajar daringnya. Itu ya. Ya. Oke, satu lagi yang terakhir tadi tentang Sinisol. Sinisol itu adalah sistem informasi nilai dan sikap online, di mana setiap reward ataupun penghargaan yang diberikan kepadamu ataupun konsekuensi, baik yang itu nanti ada dua jenis ya, sikap positif ataupun sikap negatif akan dicatat semua di sana. Jadi setiap kamu melakukan hal-hal yang positif, misalnya membantu kawan atau segala macam, kalau dalam kegiatan tatap muka ya, itu biasanya kita akan kasih reward +1. Atau melakukan atau menendang kawan yang kan iseng-iseng, apalagi nanti kita akan banyak ini larangan-larangan saat pandemi ini, bisa minus. Jadi itu akan diakumulasi semua. Biasanya kalau sudah sampai ke nilai 70, maka itu sudah nilai C dan akan dipanggil orang tua. Untuk itu jangan melakukan hal-hal yang dilarang lah ya, agar nilai sikapmu nanti terus di atas 70 sampai 75 ke atas lah. Jadi aman-aman aja gitu ya. Dan ingat, Sinisol itu bisa diakses oleh orang tua kamu. Misalnya kamu lagi di sekolah ini, kamu mendapat nilai minus lah kita katakan. Orang tuamu lagi di kantor, itu bisa lihat nanti. Atau orang tuamu lagi di ladang, atau lagi di rumah masak apa kan, goreng ikan, bisa dilihatnya. Nyampe kamu rumah nanti, cerita panjang lah kalian ya kan. Oke? Gitu ya. Jadi untuk itu, silahkan berbuat yang positif-positif aja. Pembelajarannya yang bagus biar mendapat reward selalu. Itu penjelasan dari saya. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti SMS ke nomor di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan. Bagaimana tadi tepuk tangannya, Nak? Iya. Sekali lagi kurang meriah. Oke. Baik, terima kasih Pak Holong. Mungkin tambah sedikit lagi, kalau nilai sikapnya bagus dan nanti dari karakter juga bagus, ada reward. Rewardnya apa? Nanti tunggu, pasti kamu senang. Maka tingkatkan karaktermu, tingkatkan pengetahuanmu.
Baik, selanjutnya kita akan perkenalan dulu sebelum kita masuk materi berikutnya. Nanti ini yang mimpin siapa? Pak Tampu. Oke, silakan kepada Pak Tampu. Ya, kita mau kenalan dulu ya sama guru-gurunya. Baik, terima kasih Mem kita. Terima kasih juga untuk anak-anak kami. Bapak Ibu dari sebelah sana Pak. Ya. Oke. Saatnya kita memperkenalkan diri dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Supaya anak-anak kami nanti dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tentu tahu siapa gurunya, secara khusus guru bidang studinya. Untuk wali kelasnya nanti akan juga akan kami sampaikan. Baik. Yang pertama, silakan Pak. Ya, ini tim guru bidang studi agama. Yang pertama ada Bapak Paulus Sarumaha, sarjana filsafat, S.Phil, magister psikologi. Bapak ini sudah menyelesaikan studi S2-nya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Paulus Sarumaha. Di sebelahnya ada Ibu Ursula Purba, juga mengampu bidang studi agama. Jadi ada 2 guru bidang studi agama di SMP Santo Ignatius. Terima kasih untuk tim MGMP bidang studi agama. Selanjutnya ada Mem yang cantik dan Miss yang cantik yang mengampu bidang studi PPKN. Yang pertama ada Mem Bunga Lasria Gultom SPD. Yang kedua ada Miss, lupa Bapak namanya karena cantiknya. Ya. Yang kedua Miss Amelia Tanjung SPD. Ya, sama-sama mengampu bidang studi PPKN. Nanti kalau sudah dibagi rosternya sudah harus kenal. Oh, guru saya Mem Bunga, yang itu orangnya. Guru saya Miss Amel, yang itu orangnya. Terima kasih untuk Mem dan Miss. Yang berikutnya bidang studi bahasa Indonesia. Sebenarnya ada 3 orang, tetapi 1 orang Mem Pinem sedang izin, ya, tidak bisa mengikuti kegiatan kita hari ini, maka tidak bisa perkenalan. Nanti boleh perkenalan secara virtual. Yang pertama adalah Miss Ratna Dewi Sianturi SPD. Yang kedua ada Miss Nopita Berutu SPD. Sama-sama mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk Miss berdua. Silakan untuk MGMP IPA. Nah, Bapak yang ganteng ini Bapak Payan Tamba MPD, sudah menyelesaikan studi S2-nya, mengampu bidang studi fisika, ya. Di SMP IPA terpadu, tetapi Bapak ini spesifiknya nanti untuk bidang studi IPA-nya, fisika. Yang kedua di sebelahnya ada Miss yang cantik juga, Miss Febri Haloho MPD, sama-sama sudah menyelesaikan studi S2-nya dari Universitas Negeri Medan. Miss ini lebih spesifiknya nanti akan mendampingi anak kami dalam bidang studi biologi, tetapi dalam lingkup konsep IPA terpadu. Terima kasih untuk Bapak dan Miss. Selanjutnya untuk MGMP Matematika. Nah, ini ada Mem dan Miss yang cantik. Mem Damewati SPD, ya, masih SPD. Rencananya nanti kalau anak-anak kami sudah belajar, Mem ini katanya lanjut S2. Nah, yang di sebelahnya ada Miss Mary Huta Barat SPD. Jadi Mem dan Miss nanti yang akan mengajari atau mendampingi anak kami dalam bidang studi matematika. Selanjutnya kita akan panggilkan MGMP IPS. Nah, ini trio ini. Ya. MGMP terbanyak dengan bahasa Indonesia. Nah, Mem yang pertama, Mem yang cantik, Mem Gita Sihombing, ya. Di sebelahnya ada Bapak yang ganteng, Bapak Thomas Munte. Yang di sebelahnya lagi ada Miss yang cantik juga, Miss Esti Ginting. Nah, ini Bapak Mem, Bapak dan Miss
mereka akan mendampingi anak kami dalam bidang studi IPS. Terima kasih untuk MGMP IPS. Selanjutnya MGMP Bahasa Inggris. Nah, untuk bidang studi Bahasa Inggris ada dua juga, MEM dan MIS. Nah, MEM itu artinya sudah berkeluarga, kalau MIS masih lajang. Ya, itu ada perbedaannya supaya anak kami tahu. Kenapa MEM ada MIS? Nah, supaya tahu. Ada MEM Dora Yanti Lumban Gaul SPD, sekarang sedang studi S2, sedang proses belajar. Nanti silakan kita sama-sama berdoa supaya semua prosesnya lancar, MEM-nya selesai dengan cepat, sesuai dengan target. Di sebelahnya ada Miss Norita MPD, M.Hum, bukan MPD ya, SPD M. Humaniora, magister juga. Jadi bidang studi bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris sudah master semua. Anak-anak kami berarti harus lebih master karena gurunya sudah master nanti. Oke, terima kasih MGMP Bahasa Inggris. Selanjutnya ini orang yang akan sering kita jumpai di setiap saat di sekolah kita. Iya. Ini ada mem yang cantik dan miss yang cantik. Ya, sekalian aja Bapak. Nah, ini karena ini trio tidak terlepas ini yang tiga ini nanti. Satu kesatuan. Ini ada Mempero Sidabutar. Lalu ada Miss Rosmi Sinurat. Ini Miss Mem dan Miss ini bagian tata usaha. Urusan surat menyurat, informasi tentang sekolah nanti akan berurusan dengan Mem dan Miss. Kantornya paling sudut tadi yang dijelaskan Bapak Ibu guru kan? Iya, penerima pendaftaran katanya. Kalau ikut kemarin mendaftar pasti kenal. Lalu yang paling pinggir ada Bapak Supardi dengan satu lagi di bawah Pak Franciscus Haryanja, bagian kebersihan. Ya. Dan Bapak Supardi nanti akan kalian jumpai di gedung sekolah kita, bagian kebersihan gedung. Pak Franciscus Haryanja, kalau nanti ada lihat juga Bapak di taman, itu untuk bagian kebersihan kita. Satu lagi, untuk perpustakaan kita ada yang belum hadir, juga sedang izin, ada Bapak TF Sihombing. Ya, mungkin anak-anak kita ada di antara kita yang sudah kenal, yang dari Dinasius, yang dari luar mungkin belum kenal. Nanti ada saatnya kita akan perkenalan baik secara virtual maupun langsung. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu pegawai dan Bapak sendiri adalah Bapak Mikael Tampu Bolon, mengampu bidang studi PJOK, ya. Dan satu lagi ada Bapak Dr. Andus Marugan Simbolon, juga mengampu bidang studi PJOK sekaligus sebagai kepala sekolah di SMP Santo Ignatius. Lalu Bapak yang di sebelah saya ada Bapak Holong Nenggolan Eskom. Ya, Bapak ini yang mengampu bidang studi informatika, bagian IT kita. Jadi semua sikap online, ya, lalu hal-hal yang berbau IT, website, pembelajaran komputer nanti akan didampingi oleh Bapak Holong Nenggolan. Nah, demikian untuk perkenalan tenaga pendidik dan kepegawaian. Nanti untuk lebih dekatnya mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung walaupun secara terbatas di bulan Agustus supaya bisa lebih mengenal lebih dekat. Demikian kami kembalikan kepada mem kita. Baik, terima kasih Pak Tampu. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi terakhir, yaitu mengenai Project of Entrepreneurship. Kenapa ini penting? Karena yang pasti hanya di Ignatius Group Entrepreneurship ini ada. Jadi yang berasal dari SD Ignatius ini sudah tidak asing lagi tentunya. Tapi bagi sekolah yang di luar Ignatius Group, mungkin ini adalah hal baru bagi kamu. Jadi kita perlu jelaskan sedikit supaya kamu tidak bertanya-tanya, terutama orang tua, ya, terutama orang tua. Apa itu Project of Entrepreneurship? Kenapa di sekolah kalian ada itu?
Apa itu proposal? Apa itu doing gitu? Apa itu learning cycle? Jadi tidak bertanya-tanya. Oke? Nah, saya akan jelaskan mungkin sangat singkat. Nanti guru entrepreneurship akan menjelaskan lebih dalam dan juga wali kelas dan juga nanti ada mentor, ya, ada mentor. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak kami sekalian, di sekolah kita punya 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum nasional, yang kedua kurikulum tambahan yaitu kurikulum entrepreneurship. Jadi ketika kamu belajar, kamu berpikir kritis, oh ini bisa dijadikan apa ya, gitu ya. Ketika kamu misalnya belajar mengenai pembuatan dalam IT, mungkin nanti ada belajar mengenai digital ya Pak, mengenai apa? Game mungkin, atau misalnya pembuatan video, atau mungkin kamu belajar bagaimana menggambar melalui komputer, lalu kamu berpikir ini bisa jadi uang enggak ya? Oh bisa, banyak gamer-gamer ya yang sudah menghasilkan banyak uang hanya dari hasil kreasinya. Jadi apa yang kita pelajari, kamu belajar IPA, kamu belajar bahasa Indonesia, kamu belajar mata pelajaran lain, lalu kamu buat itu sekreatif mungkin menghasilkan proyek. Ya, menghasilkan proyek. Jadi project of entrepreneurship ini adalah sebuah kurikulum tambahan yang mengikuti abad 21. Jadi kamu nggak hanya sekedar belajar, tapi kamu juga dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bukan hanya menghasilkan uang. Tahu nggak kamu bahwa banyak entrepreneur yang berkembang di Indonesia itu awalnya itu dari belajar, ya dari belajar. Contoh, kalau kamu pernah melihat bagaimana di video itu ada seorang anak yang menghasilkan tisu toilet, ya tisu toilet. Nah itu berasal dari anak SMP. Lalu mungkin kamu memodifikasi. Oh mem, kan sudah biasa ya, bakso itu dari daging sapi. Saya mau buat bakso dari sayur. Oh saya mau buat bakso dari ikan. Ikan apa? Ikan pora-pora. Kenapa ikan pora-pora? Di Toba sana banyak kali ikan pora-pora mem. Jadi saya mau buat bakso. Nah jadi nanti kamu di kelas 7 pun harus buat proyek. Dipilihlah mata pelajaran apa yang passionmu di mana. Misalnya mem, passion saya adalah dalam hal musik, seni. Ya kamu ikuti. Misalnya passion saya dalam bidang olahraga. Kamu pilih passionmu di olahraga dan pilihlah proyekmu sesuai dengan itu. Tapi mem kalau seandainya nanti mentornya sudah pendampingnya mentornya sudah tidak menerima murid lagi, nanti saya kemana? Bisa tetap di mentor yang lain, tapi tetap sesuaikan dengan passionmu. Jadi kamu tetap wajib punya satu proyek 1 semester. Nah dalam proyek nanti, kamu nanti ada mengerjakan yang namanya proposal. Kita akan lihat contoh proposal ya. Nah ini adalah proposal dari abang kelasmu yang sekarang sudah kelas 8. Nah di dalam proposal ini kamu nanti akan dibantu oleh guru entrepreneurshipmu bagaimana langkah-langkah membuat proposal. Jadi mem, jadi anak-anak bedanya prakarya, bedanya kerajinan tangan dengan POE adalah kita
bekerja berdasarkan ilmiah. Ya, bekerja berdasarkan ilmiah. Harus ada proposal. Jadi kamu nanti buat proposal. Ya, kamu nanti buat proposal. Nih, ada latar belakangnya, ya. Jadi ketika kamu buat proposal harus ada latar belakangnya. Kenapa si Irene membuat kipas dari daun kelapa misalnya? Oh, dia melakukan penelitian dulu. Atau kenapa misalnya ada Kevin tadi di sini? Ada. Kenapa misalnya Kevin mau membuat pakaian dari serat kulit pisang? Ada latar belakangnya, ada ilmiahnya. Jadi tidak asal bekerja. Nah, ini dia, ada tujuannya, ada kompetensi dasarnya, ada analisis proyeknya, ada konsep kegiatannya, dan ada strateginya. Nah, dalam learning cycle, kamu nanti ada menemukan yang namanya learning cycle. Apa-apa saja itu, ini dia. Ada exploring. Jadi kamu sebelum membuat proyek, kamu cari-cari dulu dari internet. Oh, sudah familiar ya, face shield. Ini ya face shield ya. Tapi saya mau buat face shield dari bahan lain misalnya. Oh, masker itu sudah biasa. Ini kan masker kan kita beli. Kamu mau buat masker dari mana misalnya? Yang bisa tahan lama dan dia anti corona. Nah, misalnya. Jadi kamu cari dulu di internet. Atau misalnya kamu mau buat hand sanitizer. Selama ini kamu beli hand sanitizer. Kamu mau buat hand sanitizer yang bagus, yang alami, yang tidak butuh biaya banyak. Kamu cari di internet, apa-apa saja sih sebenarnya bahan-bahan hand sanitizer. Lalu kamu buat inovasinya, kamu rancang, kamu buat, jadi hand sanitizer Kevin. Bukan lagi merek Antis, bukan lagi merek Dettol, tapi Kevin hand sanitizer, kan dijual di pasaran. Ya, masa iya mem? Bisa kamu lakukan. Iya kan? Bisa kamu lakukan. Baru kamu rencanakan, kamu buat langkah-langkahnya. Oh, aku siapkan dulu bahannya. Oh, aku siapkan dulu alat-alatnya. Setelah itu kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan, kamu hasilkanlah dia 100 liter hand sanitizer. Baru kamu communicatingkan atau pasarkan. Semua siswa-siswi SMP Santo Ignatius beli hand sanitizer dari Kevin. Kevin jadi pengusaha hand sanitizer. Keren ya? Keren lah. Dan guru-guru juga pasti beli hand sanitizer dari Kevin. Sekolah-sekolah juga beli hand sanitizer dari Kevin. Dengan harga yang cukup murah. Oke, lalu reflecting. Kira-kira ada enggak kendalanya? Kira-kira ada enggak kekurangannya? Kira-kira ada enggak yang harus diperbaiki? Nah, itulah dia mengenai proyek kita. Nanti kamu akan dibimbing, dibantu oleh mentor. Mem, kalau misalnya aku passionnya menyanyi, bagaimana? Ya bisalah kamu ciptakan lagu. Lagu misalnya mengenai COVID-19 agar berlalu. Lalu terkenallah lagumu itu. Masuk TikTok, ya kan? Dan yang like itu ada sekitar 1 juta. Dapat uang lah kamu. Ya kan? Atau kamu membuat video supaya orang menjaga jarak. Supaya orang ikut prokes. Dan video kamu itu kreatif. Karena dibantu oleh Pak Holong bagaimana cara membuat video yang kreatif misalnya. Nah, video kamu itu kamu buat di YouTube, kamu buat di TikTok, kamu buat di IG. Lalu video kamu itu yang viewersnya sampai jutaan. Dapat uang enggak? Dapat enggak? Dapat. Jadi entrepreneur enggak? Iya. Jadi tidak semua orang
Yang sukses itu adalah seorang profesor, seorang direktur. Kamu buat konten saja, kalau itu kreatif bisa menghasilkan uang. Kamu buat game bisa menghasilkan uang. Asal itu harus ada ilmiahnya, harus mengikuti rangkaian ilmiah, tidak asal. Nah, kita bantu, sekolah kita bantu bukan kamu hanya bisa lulus dalam pengetahuan, tapi juga lulus dalam berwirausaha. Paham ya? Nah, ini saya kasih contoh teman kamu yang membuat proyek ini dari kelas 9, dari kelas 8, sekarang dia kelas 9. Dia proyeknya bahasa Inggris. Nggak jelas? Pak, nggak ada suaranya. Nggak muncul suaranya, Pak. Oke, kita ulangi ya. Dia ini adalah membuat video pembelajaran tentang pelajaran bahasa Inggris. Dia kelas 8. Akhirnya dia juga bisa membuat video ini. Jadi ini bisa membantu teman-temannya, bisa membantu orang lain gitu. Bisa membantu semua orang yang melihatnya. Sebentar ya. Oke ya, ini mengenai proyek bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat, ini proyeknya IPS tapi yang mentornya adalah guru PKN. Nah, sebentar ya. Saya yang berjudul pembuatan masker anti corona dari kain perca. Dengan mentor saya Mem Bunga Lastri. Nggak keluar Pak. Yang pertama Tap Exploring. Saya melaksanakan Iya, dari sini kecil. sampai tanggal 1 Februari 2021. Pada tahun ini, mencari berbagai hal yang berguna demi pembuatan project of entrepreneurship seperti pencarian pengertian wirausaha muda. Nah, dalam video ini dia membuat sebuah masker. Jadi dia sendiri yang membuat masker. Nanti masker ini dia jual. Atau masker ini dia kasih sama keluarganya, nggak perlu lagi beli masker. Dia belajar bagaimana menjahit. Nah, mungkin passion dia adalah desainer, ya kan? Dia mau menjadi perancang, jadi merancang masker dulu. Mem, laki-laki jadi desainer, jangan salah, tidak ada lagi sekarang yang namanya perbedaan gender. Apapun, siapapun orangnya bisa melakukan pekerjaan selama dia mampu. Nah, banyak ya sekarang Ivan Gunawan itu desainer, dia laki-laki. Banyak kan? Nah, jadi nanti kalau kamu jadi desainer jangan malu. Kamu laki-laki, masa jadi desainer? Jangan salah, desainer-desainer terkenal di dunia itu banyak yang laki-laki. Jadi jangan pernah merasa bahwa passion kamu itu tidak sesuai dengan gender. Semua passion itu sama saja, mau laki-laki mau perempuan bisa mengerjakannya. Baik, karena ini
Tidak jelas suaranya, tapi sepertinya dia, maksud saya, dia sebenarnya mau menjelaskan bagaimana membuat masker. Siapa di sini yang bisa menjahit masker? Nah, abangmu ini kelas 7, dia sudah bisa menjahit masker. Dan maskernya bagus. Oke? Nah, itulah nanti yang akan kamu kerjakan selama di SMP Ignatius. Setiap semester satu proyek, setiap semester satu proyek. Didampingi oleh mentor dan didampingi oleh guru entrepreneurship. Baik, sekian. Maka pertemuan kita untuk saat ini kita tutup, kita akhiri. Sampai jumpa di pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Dan kamu silakan pulang, silakan tunggu dan tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Semoga 3 pertemuan tadi bisa menambah wawasanmu. Salam untuk orang tua yang tidak hadir. Sebentar saya absen dulu. Yang Aime Manuela Yoselin ada? Belum hadir ya. Axel Timothy Ginting? Oke, sudah hadir. Bangga Putra Sagala? Oke, sudah hadir. Cynthia Putri Bonita Hutagaol? Hadir. Meleaki Kristiano? Hadir. Oswald Orlando? Tidak hadir. Rahel Cynthia Manik? Hadir. Regi Atmaja? Hadir. Rio Haga Ginting? Ruhut Otniel Hagan Haryanja? Tidak hadir. Berarti yang tidak hadir Ruhut, Oswald, ya, sama Meleaki. Meleaki hadir? Oh, hadir. Oswald ya, Oswald sama si Ruhut. Oke, baik, sebelum doa penutup, tadi perkenalan guru-guru. Nah, selanjutnya nanti untuk pembagian kelas berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan kemarin, uji kompetensi akan kami kirimkan secara online di grup WA. Jadi nanti kamu lihat kelasmu di mana. Lalu akan saya perkenalkan wali kelas dari kelas 71. Wali kelas 71 ada Bapak Paulus Sarumaha, tadi bidang studi agama. Nanti kalau kamu di kelas 71 berarti berurusan dengan Pak Paulus, itu wali kelasnya. Untuk 72 ada Memdora, bidang studi bahasa Inggris tadi di Ampu. Untuk kelas 72 nanti akan berkomunikasi dengan Memdora. 73 ada Miss Febri Haloho, bidang studi IPA. Untuk kelas 73 berurusan dengan Miss Febri. Dan 74 ada Miss Esti Ginting, urusan dengan Miss Esti nanti untuk kelas 74. Nanti akan kami kirimkan melalui WA, silakan diingatkan orang tuanya. Demikian kami kembalikan kepada Pak Paulus. Baik, anak-anak sekalian, kami kembali mengingatkan juga nanti setelah meninggalkan ruangan ini supaya tidak bertumpuk, kita akan atur keluar per barisan. Nanti saya akan bagi barisan mana yang duluan untuk keluar dari meninggalkan dari aula ini. Lalu mohon diperhatikan tanda panah yang ada, ya. Mohon diperhatikan tanda panah yang ada. Dan kalau boleh nanti setelah selesai doa, bisa langsung dihubungi orang tuanya, dikonfirmasi, sudah bisa langsung segera dijemput. Jadi kamu tidak usah berlama-lama di lingkungan sekolah, karena nanti gelombang 2 segera akan datang dan mengikuti kegiatan seperti yang kamu lakukan. Tanda panah nantik itu adalah turun dari sini, dari sebelah kanan yang di depan itu, turun tangga, langsung turun ke bawah, masuk belok kiri, jangan lagi